Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga kita sore ini diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan, kenikmatan, kelonggaran sehingga dapat beraktivitas kita pada sore ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kelonggaran, kesempatan sehingga kita dapat senantiasa berbicara pada sore ini. Ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Dengan pemberian Allah ini kita banyak bersyukur kepada Allah, karena barang siapa yang bersyukur akan ditambah atas nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah. Dan sebaliknya barang siapa yang kufur atas nikmatku, tunggu siksaku sangatlah pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja kita pada sore ini kita langsung membahas tema kita, yaitu tentang perjalanan masalah YouTuber kita. YouTube ini kurang lebih dari 6 bulan, mungkin sudah lebih kita YouTube ini dari 6 bulan. Perjalanan YouTube ini banyak ceritanya, yaitu begitu panjang perjalanan YouTube ini. Kita YouTube ini alhamdulillah, kitanya tadi gak bisa bicara di depan kamera, sekarang kita bisa berbicara di depan kamera, bisa public speaking. Ya, kita di sini biasanya kita tidak bisa bahasa Indonesia, sekarang kita bisa bahasa Indonesia, lancar berbahasa Indonesia dengan YouTube ini. Karena mengapa? Kita selalu ditampilkan di depan kamera. Kalau dulunya kita tidak sering ditampilkan di depan kamera dengan bahasa Indonesia, apa paling dengan bahasa dusun. Ini saja kita kadang bahasa Indonesia ini kadang kena, kadang tidak. Karena mengapa? Karena kita ini orang desa, orang doso kan. Orang desa ini tinggalnya jauh dari kota, dari perkampungan yang sangat terpencil, yaitu jauh dari kota. Dari desa Pantadewa ini, yaitu Kabupaten Pali, yaitu provinsinya Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita dapat berbicara dengan lancar dengan bahasa Indonesia dengan YouTube ini. Karena kita di segi SDM kita agak kurang, dan juga pendidikan kita juga agak kurang terbatas. Karena mengapa di desa kita musim dulunya jauh dari pendidikan. Alhamdulillah sekarang kita bisa bikin YouTube, bikin channel-channel ini, sehingga kita banyak persahabatan, menambah silaturahmi dengan adanya YouTube ini, dengan adanya YouTube ini, dan terjalin hubung kita silaturahmi satu sama lain. Di sini kita banyak yaitu berbuat baik dengan sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Kita sarankan kepada YouTube permula ini terus giat dalam membuat video-video YouTube, yaitu jangan mudah putus asa. Karena mengapa? Kita nge-YouTube ini, permulanya kita nge-YouTube ini kitanya nggak ada apa-apa, nggak bisa bikin konten, tapi sekarang alhamdulillah kita dulunya paling-paling subscribe kita sekitar berkisar 60-70. Kita akhirnya mengunjungi ke YouTube sama lain. Akan tapi kita pun tidak berhasil dengan saling mengunjungi. Akan tapi saya terus membuat video-video. Ternyata untuk mendapatkan subscribe yang sekarang sudah hampir 5 ribuan subscribe kita, kurang lebih dari 5 ribuan subscribe kita, itu bukan kita dari saling mengunjungkan, tetapi kita bikin video-video short, video-video pendek. Nah, itu ke video pendek itu jadi banyak yang nontonnya, kita sampainya ada yang 3.000 sampai 5.000, 4.000. Jadi video kita terus ditonton beberapa orang, dan alhamdulillah sekarang kita subscribe kita dalam YouTube ini sudah hampir 6 ribuan. Wow, walahan kalau kita mau hitungnya 6.000 itu. Dulunya dapat subscribe 2 atau 3 itu susah sekali ke YouTube ini. Alhamdulillah sekarang YouTube kita sudah berkembang. Bahkan channel kita yang keduanya sudah 3.000 subscribe sekarang. Baru sekitar 6 atau 10 video. Nah, sekarang jadi para YouTube ini jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa dalam YouTube ini, meskipun kadang dulu pertamanya sepi. Sekarang tapi tetaplah semangat dalam mengonten YouTube ini. Karena mengapa? Dengan mengonten YouTube ini kita yaitu terus semangat, terus beraktivitas, dan juga terus belajar, yaitu cara-cara membuat video, ngupload video. Dan juga dari kita nge-YouTube ini banyak juga perkembangan kita. Sesudah sekitar 3 atau 4 bulan kita nge-YouTube ini, kita diajak juga digabung di media, yaitu media online, yaitu media wartawan, yaitu Lintas Suara News. Kita sekarang diajak bergabung dengan media kita juga sekarang adalah media online, wartawan dari Lintas Suara. Itu dengan darinya kita YouTube. Kita dulu mula-mulanya yaitu datang ke suatu tempat, yaitu kita buat konten. Akan tapi Pak, ada seorang wartawan yang senang dengan kita diajaknya gabung. Dalam beberapa hari itu saya terima dengan tawaran itu. Akhirnya saya gabung. Pas saya gabung itu diterima, ternyata pasnya ada lowongan kosong jadi media online atau wartawan. Saya diajak, alhamdulillah saya diterima dengan media wartawan. Akhirnya saya gabung sekarang. Saya ini adalah sebagai wartawan media Lintas Suara. Saya adalah termasuk kontributornya, yaitu penyaluran yaitu berita-berita
Yang penting yang update, alhamdulillah kita beberapa bulan ini berjalan lancar. Walaupun saya ini seorang adalah pekerja salah satu perusahaan, yaitu menjadi seorang helper vakum, yaitu dari mobil. Jadi saya ini banyak sekali, kalau saya ini jabat tapi yang bawah, saya ini bekerja seorang di perusahaan yaitu menjadi seorang helper, dan juga menjadi swasta yaitu di bidang lain menjadi seorang wartawan, dan juga saya ingin menjadi seorang YouTuber. Akan tapi dengan YouTube ini saya terus giat bekerja, dan asalkan kita ini bisa mengatur dan membagi pekerjaan kita. Ini saatnya kita bekerja sebagai seorang karyawan. Kita wajib mematuhi dan peraturan dari perusahaan, sehingga kita tidak bertumuran dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ketika kita update berita, maka kita dianggap juga sebagai seorang media, yaitu wartawan lintas suara. Dan juga kadang kita nge-YouTube ini. Jadi untuk sekarang kita ini pekerjaan kita sangat sibuk, apalagi kita ini mempunyai sebagai kepala keluarga, yaitu mempunyai 4 orang anak. Sudah 4-nya sudah tamat SMA, SMP, banyak 2, dan SD 1. Jadi kita ini super sibuk orangnya. Akan tapi kita keterbatasan, yaitu keterbatasan ekonomi. Jadi gak apa-apa kita ini sibuk. Karena kenapa? Karena benar kata nyanyi itu Iwan Fals itu, orang pinggiran ini bukan orang yang pemalas, tapi adalah orang yang bekerja keras. Jadi kenapa? Jadi kita harus bekerja keras. Nah, jadi salah benar kalau orang mengatakan bahwa orang pinggiran ini orang yang pemalas, tapi kita selalu bekerja keras. Kita terus dan bekerja keras, terus mengupdate berita, dan juga nge-YouTube, dan juga bekerja juga kita sebagai seorang karyawan, yaitu sebagaimana kita bisa memenuhi permintaan yaitu dari PT kita. Dan juga alhamdulillah kita ini semuanya berjalan dengan ininya. Ini semua adalah pemberian dari Allah, ini adalah peparing dari Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita diberinya oleh Allah ini kemudahan segala urusan, kelancaran segala pekerjaan kita, ini adalah pemberian. Kita selalu berdoa dan bersyukur kita supaya diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan, kelonggaran, dan terutama kita ini badan sehat. Karena nilai sehat ini sangatlah luar biasa. Nikmatul nasuha. Kata Allah, nikmat sehat ini nikmat yang paling sempurna. Kenapa? Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa beraktivitas. Satu saja kita diambil oleh Allah. Seandainya kita tidak bisa bernapas, satu saja. Begitu kita tidak bisa bernapas, maka dipakai oksigen, berarti kita tidak bisa bekerja. Dan juga kita setiap hari menyedot oksigen itu, berapa duit kita keluarkan. Alhamdulillah untuk sekarang ini kita selalu sehat dari Allah. Maka sebagai seorang iman ini, kita selalu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Meskipun kita kekurangan dalam ekonomi, banyak kekurangan, akan tapi kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Dan juga jangan mudah putus asa. Ablasa namanya kalau putus asa itu adalah putus asa. Karena mengapa? Allah sangat murka sekali kepada orang yang putus asa, pada orang yang mudah menyerah. Akan tapi kita ini tidak boleh menyerah, tidak boleh mudah putus asa. Begitu juga nge-YouTube. Sudah 6 bulan ini kita tidak sepi dengan nge-YouTube kita. Paling ada 1-2 subscribe-nya, tidak pernah menambah. Alhamdulillah dengan berjalannya kita membuka video short yang pendek itu, nge-YouTube kita ini luar biasa, yaitu perkembangannya, yaitu sampai menyampai 6.000. Bahkan di channel kita yang satunya juga menyampai 3.000 subscribernya. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, jangan mudah menyerah ke YouTube ini. Nanti kita temu gimana caranya mendapat subscriber, gimana caranya orang bisa menonton. Tapi untuk sekarang kita belum dimonetasi dengan YouTube kita, tapi kita sudah bangga dengan kita mendapat subscriber yang luar biasa itu. Kita terus mengupload video, konten-konten video. Alhamdulillah, mungkin dalam pertemuan ini begitu banyak telah kita sampaikan. Akan tapi saya ini banyak kekurangan dalam pembicaraan. Kadang saya ini agak cepat dalam ngomongnya, kadang agak terlambat dalam ngomongnya. Begitulah namanya manusia, kadang ada kelebihan, ada kekurangan. Akan tetapi kita selalu tidak menyerah, tidak mudah putus asa dalam kita berbicara ini. Meskipun kita ini, kalau kita ini sebenarnya sih kalau dianggap dari SDM kita ini kurang, yaitu kita baru tamatan SMP, akan tapi kita ini diajak untuk public speaking, untuk berbicara di depan umum ini, kita di depan kamera ini kita kadang
kita memaksakan diri, akan tapi kita terus belajar dan terus belajar. Karena mengapa? Dalil mengatakan, pepatah mengatakan, carilah ilmu ini sampai ke negeri Cina. Jadi kita ini terus belajar menjadi orang ini, menjadi sebagaimana kita terus belajar. Dan supaya kita ini terus belajar, kita dari media sosial, dari pergaulan kita, dari sahabat-sahabat kita, dan juga kita terus belajar mencari ilmu itu. Wajib mencari ilmu itu, karena ada dua kata Nabi, carilah ilmu itu. Ketika kamu ingin sukses dunia, maka hendaknya kamu memiliki ilmu dunia. Dan juga ketika kamu ingin sukses akhirat, maka hendaklah kamu mempunyai ilmu akhirat. Jadi ilmu akhirat ini dan ilmu dunia seiring, sejalan. Jadi tapi terutama kata Nabi, belajarlah ilmu agama dulu. Karena mengapa? Dunia ini adalah ikut. Sebagaimana kita membeli sapi, yaitu talinya ikut. Begitulah. Karena mengapa? Apabila orang itu memahami ilmu agama, maka dunia akan ikut. Akan tapi jika orang memahami ilmu dunia saja, agamanya belum tentu ikut. Alhamdulillah kita dua-duanya berjalan semuanya. Kita wajib juga, kita selalu beriring, kita selalu belajar juga dengan ilmu agama dan ilmu agama dan dunia ini. Karena kenapa? Karena kita ini masih dunia, jadi dunia kita pelajari, agama utama dipelajari. Alhamdulillah kita berjalan terus dengan belajarnya ilmu agama ini. Itulah kita dalam banyak dalam kita konten ini. Alhamdulillah sudah beberapa hari ini kita dalam konten ini cukup lumayan, dan juga kita ini dibantu oleh anak-anak kita dalam YouTube ini, karena ada senior kita, yaitu anak kita yang masih SMP senior dalam YouTube ini. Kalau kita tidak ada apa-apa ya, kita aja bikin thumbnail agak susah, nggak bisa. Tapi dengan dibantu anak kita yang SMP, dia sangat lincah untuk YouTube ini. Bahkan subscribe-nya sudah sampai 15 ribuan. Itulah, tak dulunya dia mengajari saya gini-gini, dia yang bikin YouTube. Sehingga sekarang saya alhamdulillah YouTube ini agak semangat. Karena mengapa? Karena kita mulai rame, mulai berkembang dengan channel-channel YouTube kita ini. Karena mengapa? Karena sudah 6.000 subscribe itu bukan mudah, bukan gampang mendapatkannya. Apalagi kita ini orang desa, orang jauh dari, bukan orang kota, bukan orang Indonesia, tapi kita ini adalah orang desa. Tapi kita siap dan terus untuk semangat terus dalam YouTube ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kemudahan, kesempatan ini. Dalam kesempatan kita berbagi ini, kita selalu, dan juga jadi orang, kita selalu jangan melemahkan orang, jangan meremehkan orang. Apapun pekerjaan kita, kita selalu menghargai seorang sahabat kita, teman-teman kita, meskipun dia seorang pemula dari YouTube pemula. Akan tapi kita jangan mudah melemahkan, meremehkannya. Karena mengapa? Karena Allah itu sangat benci seorang itu yang melemahkan dan meremehkan orang lain itu. Kita selalu berbagi informasi, berbagi rasa, sebagaimana kita selalu menghargai orang-orang lain yang bisa. Mungkin orang ini ada kelebihan gini, mungkin orang ini ada kelebihan ini. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Dan juga ingat, orang itu punya prinsip masing-masing. Tidak prinsip seperti kita. Ada yang prinsip kayak gini, ada yang prinsip kayak gini. Dan juga sesuatu itu tidak didapatkan mudah, tidak didapatkan dengan cara yang gampang, tidak dapatkan cara yang instan. Orang kaya itu penuh juga pengorbanan. Tidak orang kaya itu langsung kaya, tetapi terus berjuang dia. Banyak orang yang kaya itu orang yang dari nol, dari tidaknya apa-apa sekarang, tapi dia terus berjuang. Dia itu berjuang untuk mengembangkan dirinya, untuk apa pekerjaannya, kadang tiap hari pergi pagi pulang pagi, akan tapi dia akhirnya menghasilkan. Begitu juga hari ini kita ini harus semangat dan giat dalam pekerjaan apapun. Kita harus semangat dan giat, meskipun kita ada pekerjaan sebagai kuli bangunan, pekerjaan apapun. Dan juga pada seorang pelajar itu harus giat juga, dia belajar tekun, akan tapi dia akan mendapat penghasilan, menjadi murid yang teladan, menjadi murid yang pintar, dan banyak. Dan juga seorang YouTube ini kita dari nol, kita tidak apa-apa, akan tetapi kita terus semangat ke YouTube ini, akan tapi terus suatu saat kita akan berhasil, sama-sama berhasil. Saya dan sahabat-sahabat, teman-teman yang sering nge-YouTube, mudah-mudahan semuanya berhasil dengan kegigihan kita, dengan kesemangatan kita nge-YouTube. Walaupun kita ini bukan dikatakan digolongkan orang yang artis yaitu. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun ada, semoga terus semangat nge-YouTube, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa dalam nge-YouTube, terus semangat nge-YouTube ini. Semoga Anda, sahabat-sahabat, teman-teman saya ini, semuanya yang nge-YouTube, yang YouTube formula, yang sudah lama, semoga yang berhasil. Akan kita temui nanti gimana caranya kita dalam nge-YouTube ini bisa berhasil untuk mendapatkan YouTube ini.
Karena mengapa? Dengan perjuangan, dengan kita sering menghabiskan waktu nge-YouTube ini, banyak perjuangan kita, terutama kita mengeluarkan energi dari tubuh kita, keringat kita dalam membuat konten ini, bahkan menghabiskan waktu-waktu kita habis kerja. Apalagi saya ini seorang sibuk, seorang super sibuk, yaitu seorang karyawan dan seorang media online dan juga wartawan saya ini dan juga nge-YouTube ini. Jadi tiga-tiganya apapun, saya ini mempunyai 4 seorang anak, yaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Jadi tanggung jawab saya ini banyak sekali dan berat sekali, akan tapi kita terus semangat nge-YouTube ini. Alhamdulillah alamin. Mungkin dalam tema kita kali ini cukup sekian dulu. Dari situ tidak kita panjang lebar, tidak tambah lagi. Mungkin banyak kekurangan dan kelebihan dalam pembicaraan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.